adik-adik. Halo. Kita ketemu lagi di akhir bulan Agustus ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Ya, senang sekali adik-adik bisa menemui adik-adik kembali walaupun cuma lewat live streaming ini ya adik-adik ya. Sekarang kita mau menyanyikan, sebelum sekolah minggu kita mau menyanyikan lagu Laskar Kristus. Sekarang kita mau naikkan pujian Laskar Kristus. Kalian jangan lupa ikutin gerakan kita ya. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan Laskar Kristus ya adik-adik. Semangat ya adik-adik ya. Sekarang kita mau buka sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Ayo adik-adik ambil sikap yang manis. Ya, tangan dilipat, mata ditutup ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kami berkat, telah memberikan kami limpahan rezeki Tuhan, telah memberikan kami kesempatan untuk sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, berikan keluarga kami kesehatan, orang-orang limpahan berkat Tuhan, dan juga kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesejahteraan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan jauhkan kami dari segala penyakit, virus ataupun mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, setelah berdoa kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Sekarang kita menaikkan pujian lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, sekarang kita mau baca firman Tuhan ya. Sudah siap Alkitabnya? Bagi adik-adik yang masih kecil yang belum bisa membaca, didengarin ya. Mari kita baca. Ini diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali,
ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, adik-adik, tadi cerita tentang siapa adik-adik? Ya, tadi cerita tentang Musa ya adik-adik. Musa tadi pas ngapain adik-adik pas Tuhan Allah menampakkan diri tadi? Ya, tadi Tuhan Allah Musa tadi sedang menggembalakan kambingnya. Di mana, Dek? Di mana? Yang masih ingat siapa? Yo. Iya, di Gunung Horeb ya adik-adik ya. Ya, tadi pas di Gunung Horeb tadi Musa mengembalakan kambingnya ya, Dek. Terus lihat ada semak durinya terbakar. Terbakar ya adik-adik. Terus dia curiga, mosok semak duri kok terbakar ya adik-adik ya. Ya. Terus dia melihat dan mau sampai ke sana. Terus Tuhan Allah berkata, "Apa adik-adik, tanggalkanlah kasutmu, karena yang kau berdiri itu, tempat berdiri itu suci dan kudus ya adik-adik." Maka dia menanggalkan kasut. Kasut itu sandal ya adik-adik. Dulu disebutnya kasut zaman dulu. Ya. Terus Tuhan Allah berbicara apa sama Musa lagi, Dek? Berbicara apa? Oh ya, Tuhan Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pengutusan itu mudah apa enggak adik-adik? Enggak mudah ya adik-adik ya. Karena Musa harus menghadapi banyak masalah adik-adik. Apa adik-adik Musa menghadapi?
kekuasaan Firaun. Terus harus menghadapi bangsa Israel sendiri. Karena apa adik-adik? Raja Firaun itu pasti tidak rela melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena bangsa Israel itu suatu di sana itu suatu bangsa yang dibutuhkan bagi mereka. Kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, wah nanti ketersediaan tenaga sangat berkurang adik-adik, karena bangsa Mesir dalam pembangunannya pasti akan terbengkalai adik-adik, karena tenaga kerjanya pada keluar semua, pada pergi semua adik-adik. Nah, jadi siapa yang itu bangun itu? Tidak ada adik-adik. Makanya mesti akan menghadapi masalah sama Firaun. Terus Musa juga harus menghadapi bangsanya sendiri, Israel. Sangat sulit meyakinkan bangsa yang besar dan penuh penderitaan untuk keluar dari Mesir. Bangsa Israel perlu diyakinkan bahwa keluar dari tanah Mesir akan mendapatkan tanah yang lebih baik dan menjadi bangsa yang merdeka. Hal itu tidak mudah adik-adik, karena selain tujuannya belum jelas, itu ada resiko dek. Kalau mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka akan dicap apa adik? Pemberontak. Kan keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel kan dijajah sama Mesir. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, mesti akan dicap pemberontak. Pemberontak ya, gitu ya adik-adik ya. Musa sangat menyadari kesulitan yang dihadapinya. Oleh karena itu Musa minta diyakinkan oleh Tuhan sendiri adik-adik. Tuhan pun menyadari kesulitan Musa. Tuhan memberi kekuatan ketika mengutus Musa. Tuhan sendiri mengutus Musa dan memberi kekuatan kepada Musa. Jadi Tuhan itu tidak cuma mengutus, tapi juga memberi kekuatan. Adik-adik, jadi Tuhan berkenan menjadikan kita sebagai mitranya. Hal yang penting dari cerita ini adalah bahwa kita mengetahui bahwa Tuhan mengutus hambanya sesuai dengan kemampuannya. Dan juga pada sisi lain kita bisa belajar dari Musa yang bersedia diutus Tuhan, walau perutusan itu sangat berat adik-adik ya. Membawa keluar bangsa Israel yang sangat besar banget adik-adik. Coba kalau misalnya Indonesia itu berapa adik-adik jumlah warganya? 200 juta. Bayangin dek, kurang lebih adik-adik. Terus sekarang ada cerita ini adik-adik, Musa diutus ini adik-adik. Tadi sesuai dengan isi Alkitab tadi adik-adik ya. Ini ada ceritanya. Adalah seorang yang bernama Musa. Dia adalah orang yang baik, suka membantu teman-temannya yang kesusahan. Pada suatu hari, Musa sedang menggembalakan kambing domba milik bapak Yitro di padang gurun di lereng gunung Horeb. Tiba-tiba dia melihat ada api yang menyala-nyala di antara semak-semak berduri. Musa penasaran dan dia pun mendekat dan memeriksa apa yang terjadi. Tetapi dia melihat sesuatu yang aneh. Karena ada api besar menyala-nyala, namun semak itu tidak terbakar. Musa terheran-heran. Ada apa ini? Nih gambarnya adik-adik. Coba lihat nih gambarnya adik-adik ya. Ini Musa melihat semak duri. Ada nyala api yang menyala-nyala, tapi apa dek? Tidak terbakar. Tidak terbakar ya adik-adik. Terus tiba-tiba apa dek? Nampaklah malaikat Tuhan keluar dari nyala api itu di depan Musa. Terus malaikat itu menyuruh Musa menanggalkan kasut atau sandalnya ya adik-adik. Terus malaikat itu bilang gitu, Musa, iya Tuhan, kata Musa. Musa, aku akan membebaskan umatku Israel keluar dari penjajahan di Mesir dan menuju tanah Kanaan yang subur. Aku akan mengutus engkau Musa, kata malaikat itu. Mendengar perintah itu Musa merendahkan dirinya. Siapakah aku ini Tuhan? Gitu ya adik-adik. Tetapi malaikat Tuhan tetap meminta Musa untuk mengerjakan tugas dari Tuhan. Akhirnya Musa mau membantu Tuhan untuk menemani orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir ya adik-adik. Adik-adik di rumah pernah enggak disuruh orang tua, diminta orang tua untuk membantu orang tua. Misalnya, tolong minta dibeliin apa ya adik-adik ya, minta dibeliin cabai gitu di warung. Itu pernah enggak, Dek? Gimana Dek rasanya kalau diminta tolong sama orang tua atau sama
orang lain gitu. Senang ya adik-adik ya? Iya, kita harus menurut perintah orang tua ya adik-adik, karena orang tua telah menyayangi kita. Ya, kita harus menurut orang tua. Dan dari sini kita dapat memetik pelajaran bahwa Tuhan itu mengutus tapi juga memberi kekuatan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita adik-adik di rumah suka membaca Alkitab ya adik-adik ya. Diisi dengan membaca Alkitab ya adik-adik di samping belajar di rumah. Ya. Sekarang ini ada gambar dia mewarnainya dia. Ini ada mewarnai. Besok akan dibagikan. Ini ada gambar mewarnai. Ya adik-adik, ini gambar apa adik-adik tadi? Ini Musa, terus ini semak berduri yang terbakar tadi. Ya. Ini kalau masih kecil bisa dibantu sama kakak-kakaknya atau orang tuanya ya. Sekarang kita mau naikkan pujian, satukanlah hati kami. Musik. Adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa ya adik-adik. Masih ingat lagu untuk berdoa ya adik-adik ya? Sekarang kita mau ingat-ingat lagi ya adik. Yuk sekarang kita mau mulai lagunya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cakrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci loncat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dan memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah itu tadi adik-adik cerita Alkitab dari Mbak Riana hari ini.
adik-adik bisa ditarik di kesimpulan yaitu adik-adik bahwa Tuhan itu merencanakan yang lebih baik buat kita dan kita harus bersedia diutus oleh Tuhan karena Tuhan mengutus maka Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita. Ya, adik-adik, kita bertemu lagi bulan depan. Sayonara.